Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 10-7 akan membawakan materi tentang sejarah Kerajaan Banten. Sebelumnya, perkenalkan untuk anggota kelompok kami. Yang pertama ada Khairunisa Malika Putri, Khalifah Anjarsari, Muhammad Rafa Syabani, Revan Danis Al-Fahri, dan Syafira Raisa Fatina. Materi yang akan kita bawakan akan dibagi menjadi 6. Yang pertama, asal mula Kerajaan Banten. Yang kedua, masa kejayaan Kerajaan Banten. Yang ketiga, masa keruntuhan Kerajaan Banten. Yang keempat, masuknya Islam ke Banten. Yang kelima, Raja-Raja Banten. Dan yang terakhir, peninggalan dari Kerajaan Banten. Yang pertama, kita akan membahas tentang asal mula Kerajaan Banten. Banten awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran dengan hubungan dagang dengan Portugis di Malaka. Namun, pada tahun 1526, Kesultanan Demak di bawah pimpinan Sultan Trenggono mengutus Fathahillah untuk merebut Banten guna menghalau pengaruh Portugis. Penaklukan berhasil dan Banten jatuh ke tangan Kesultanan Demak. Syarif Hidayatullah kemudian diberi wewenang untuk memimpin Banten oleh Sultan Trenggono. Pada tahun 1568, Banten memisahkan diri dari Kerajaan Demak dan Maulana Hasanuddin menjadi sultan. Selanjutnya, masa kejayaan Kerajaan Banten. Di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya. Dalam bidang politik, Banten menjalin hubungan persahabatan dengan daerah-daerah di Nusantara dan negara-negara luar. Sultan Ageng juga berhasil mengembangkan perdagangan internasional di Banten, menjadikan tempat transit utama bagi pedagang dari berbagai negara. Meskipun menghadapi persaingan dengan VOC, Banten tetap menarik pedagang asing karena tidak menerapkan monopoli perdagangan. Sultan Ageng juga memperkuat pertahanan kesultanannya dengan mendirikan keraton baru di Tirtayasa dan mengembangkan wilayahnya dengan membangun jalan, persawahan, dan pemukiman warga. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, Belanda menggunakan taktik penghasutan terhadap putranya, Sultan Haji, untuk menghancurkan Kesultanan Banten dari dalam. Sultan Haji melancarkan serangan terhadap ayahnya dengan bantuan Belanda, yang menyebabkan hancurnya Keraton Surosowan dan penahanan Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah naik tahta, Sultan Haji menjalin hubungan dengan Belanda. Namun, perjanjian yang dibuat merugikan Banten dengan monopoli ekonomi dan politik oleh Belanda. Kesultanan Banten mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh pada tahun 1813 setelah dikuasai oleh Hindia Belanda dan Inggris. Sebelum era Islam, Banten telah menjadi kota penting di bawah kekuasaan Raja-Raja Sunda. Namun, berdirinya Kesultanan Islam Banten dimulai dari upaya Sunan Gunung Jati dari Cirebon pada sekitar tahun 1524 sampai 1525. Sunan Gunung Jati berhasil meletakkan dasar bagi perkembangan agama Islam dan kerajaan di Banten dengan dukungan penguasa Pajajaran, Syarif Hidayatullah, putra Sunan Gunung Jati, dan kemudian putranya, Maulana Hasanuddin, memainkan peran penting dalam penyebaran Islam dan pembentukan Kesultanan Banten. Setelah penaklukan Banten pada tahun 1525, Islam tersebar melalui kekuasaan. Maulana Yusuf, putra Sultan Maulana Hasanuddin, menjadi Sultan kedua Banten. Islam masuk ke Banten melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dakwah, serta akulturasi dan asimilasi budaya. Ada raja-raja dari Kerajaan Banten. Yang pertama ada Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabang Kinkin pada tahun 1552 sampai 1570. Yang kedua, Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Pasarean pada tahun 1570 sampai 1585. Yang ketiga, ada Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Sedang Rana pada tahun 1585 sampai 1596. Yang keempat ada Pangeran Ratu pada tahun 1596 sampai 1647.
Yang kelima, ada Sultan Abu al-Ma'ali Ahmad pada tahun 1647 sampai 1651. Yang keenam, ada Sultan Ageng Tirtayasa atau Sultan Abu al-Fat Abdul Fattah pada tahun 1651 sampai 1682. Yang ketujuh, ada Sultan Haji atau Sultan Abu Nasar Abdul Qohar pada tahun 1683 sampai 1687. Yang kedelapan, ada Sultan Abu Fadl Muhammad Yahya pada tahun 1687 sampai 1690. Yang kesembilan, ada Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin pada 1690 sampai 1733. Yang ke-10 ada Sultan Abul Fatih Muhammad Syifa Zainul Arifin pada tahun 1733 sampai 1747. Yang ke-11 ada Ratu Syarifah Fatimah pada tahun 1747 sampai 1750. Yang ke-12 ada Sultan Arif Zainul Ashikin Al-Qadiri pada tahun 1753 sampai 1773. Yang ke-13 ada Sultan Abul Mafakhir Muhammad Aliuddin pada tahun 1773 sampai 1799. Yang ke-14 ada Sultan Abul Fat Muhammad Muhyiddin Zainus Solihin pada tahun 1799 sampai 1803. Yang ke-10 ada Sultan Abul Nasyar Muhammad Ishaq Zainul Mutakin pada tahun 1803 sampai 1808. Dan yang terakhir, yang ke-16 ada Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainus Solihin pada tahun 1809 sampai 1813. Dan pembahasan yang terakhir yaitu peninggalan Kerajaan Banten. Yang pertama ada Masjid Agung Banten. Masjid ini dijadikan sebagai simbol kejayaan Kerajaan Banten, memiliki luas tanah sekitar 1,3 hektar dan dikelilingi pagar tembok setinggi 1 meter. Yang kedua, ada Keraton Surosowan, terletak di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Bangunan ini merupakan simbol kebesaran dan kekayaan dari Kerajaan Banten. Yang ketiga, ada Benteng Spellwich. Benteng ini merupakan bukti penjagaan Kerajaan Banten atas serangan laut, sekaligus digunakan untuk memantau aktivitas pelayaran. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah Danau Tasikardi. Ini merupakan danau buatan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf dengan lapisan batu bara dan lapisan keramik. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.